ilmunya itu apa ya, kita masyarakat itu bisa memilah-milah sampah dan apa yang bisa dijual kan seperti kardus itu kan bisa dikumpulkan dijual lagi. Kalau masalah plastik itu bisa dibakar, dan kalau masalah sisa makanan itu kan ya juga ada yang mau beli, yang itu ternak bebek itu. Jadi memang itu program dari Pemkot, memang semua itu kan setiap desa itu seharusnya ada apa ada suatu bank sampah. Untuk ini kita sendiri diundang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Kebetulan kita dari Pak Gatot ya, kita disuruh berbagi ilmu sebenarnya, Mas. Istilahnya kita belajar bersama. Di sini kita saling belajar bersama. Jadi gimana kita harus memahami gimana tentang lingkungan yang ada yang berada di Kota Batu itu. Karena Batu sendiri adalah kawasan wisata, di mana kawasan wisata identik dengan tamu dan para wisatawan sedikitnya yang paling tidak akan meninggalkan sampah. Itulah kita peran serta komponen yang ada, yang termasuk masyarakat, peduli lingkungan, mungkin komunitas-komunitas lain. Tak luput dari juga pendampingan dari dinas sendiri akan terlibat untuk permasalahan lingkungan yang ada di Kota Batu. Kita sendiri pada malam hari ini akan mengisi materi yang ada di desa Sewu, ini desa Telgung, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Harapan kita ada sinergitas untuk lingkungan ke depan, sehingga Kota Batu sendiri akan menjadi ikon yang tidak hanya kota wisata, tapi ada sedikit embel-embel, istilahnya onopo ya, bahasanya brandnya ada brand baru bahwa selain pariwisata ternyata Kota Batu sendiri adalah asli dan lestari. Ini yang harus kita bangun untuk ke depannya. Itu mungkin Pak yang bisa kita sampaikan. Teknik budidaya ya, di saya mungkin ada budidaya untuk mengurai sampah organik, karena sampah organik sendiri di mana-mana itu adalah suatu masalah, terutama di TPA, karena sampah organik sendiri mengeluarkan gas metan yang akan berdampak ke lingkungan ke depannya, seperti dengan pemanasan global dan sebagainya. Sebab itu kita harus menyelesaikan juga, tidak hanya anorganik saja, tapi organik sendiri pun kita harus menyelesaikannya. Nah, di Desa Tumpang, saya menyelesaikannya dengan biokonversi maggot. Jadi kita mengkompostingnya, bahasa mengkomposting kalau bahasa untuk kompos, tapi kalau di saya itu menggunakan biokonversi maggot. Jadi kita urai dengan sampah organik dengan maggot. Karena apa? Efisien waktu. Nah, yang nomor pertama itu, yang kedua ternyata ada nilai ekonomisnya. Itu yang bisa kita kembangkan di masyarakat, sehingga masyarakat sendiri bisa berbudidaya bareng-bareng dengan kita untuk bisa menyelesaikan sampah organik. Awalnya sebenarnya maggot adalah turunan istilahnya larvanya lalat BSF, Black Soldier. Itu mungkin lalat itu sebenarnya bukan lalat dari bumi Indonesia, tapi ini memang lalat dari luar, mungkin daratan Amerika waktu itu, tapi nggak tahu masuk ke Indonesia ini mungkin zaman kolonial dan sebagainya. Ini mungkin terbawa dari telurnya, akhirnya perdagangan dulu, akhirnya sampai di Indonesia. Nah, maggot ini adalah dari lalat BSF. Lalat BSF sendiri, lalat ini mempunyai karakter yang sangat luar biasa karena dia tidak makan dan tidak minum. Nah, sebab itu artinya lalat ini dikembangbiakan oleh teman-teman budidaya karena tidak membawa virus dan bakteri. Nah, ini yang harus kita ketahui dengan berbedanya dengan lalat hijau, lalat yang ada di rumah-rumah kita. Nah, sehingga
Nah, teman-teman membudidaya akhirnya membudidayakan lalat BSF ini karena tidak makan dan tidak minum. Siklusnya untuk hidup lalat BSF ini cuma 12 hari. Setelah dia mencari pasangan, setelah dia akhirnya kawin, setelah kawin akhirnya dia bertelur akan mati. Nah, ini siklusnya kalau tidak kita tata sedemikian rupa akan terputus mata rantainya. Jadi sehingga itu akhirnya dia mengeluarkan telur, telurnya akhirnya dibudidayakan menjadi larva maggot tersebut. Pilihannya tentang sampah, dan dia juga ingin tidak seluruh sampah itu masuk ke TPA. Jadi apa yang disampaikan Pak Mas, saya sebagai wakil ya harus mendukung secara penuh. Kalau perlu sama mesinnya nanti kita upayakan. Jadi saya ada partisipasi ya. Nanti ada ekoenzim karena sampah ini masalahnya sangat-sangat banyak. Maka kita bangun kesadaran masyarakat supaya bisa menjadikan sampah ini menjadikan nilai ekonomis. Tidak. Dengan Bapak siapa? Saya Yusuf Karyawan. Ini pendamping hidup saya, istri saya, Efrida Hartini. Buku ini kerjasama dengan Universitas Tribuana Tunggadewi. Kemudian kami mendampingi beberapa mahasiswanya, ada yang penelitian, kemudian ada yang magang, kemudian kami bersama tim Unitri mengarang buku tentang maggot dan benefit serta peluang usaha di masa depan untuk membiokonversi sampah organik. Jadi awalnya begini, sampah itu banyak di TPA itu sekitar 60% adalah organik. COVID-19 itu kelak akan mereda dan sekarang sudah mereda. Tetapi problem sampah itu menjadi problem dunia, tidak hanya nasional. Karena apa? Kesadaran manusia terhadap lingkungan masih banyak yang kurang. Seperti itu. Kemudian saya berinisiatif trial by error, mencari formula untuk menghilangkan bau sampah, sehingga program kita yang seharusnya sampah itu diselesaikan dari hulunya, dari sumbernya. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka itu Pak Wali bikin Perwali 73 tahun 2021, perubahan harus Perwali 16 tentang pengolahan sampah. Jadi nantinya sampah itu menjadi tanggung jawab desa masing-masing. Pelaku usaha menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Intinya kami di sini adalah pengurangan masuknya sampah ke Telekung. Jadi intinya Telekung menjadi umur Telekung agak lama. Ya gitu. Jadi yang paling utama adalah pengurangan sampah organik. Yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa sampah organik adalah yang menyebabkan bau terhadap lingkungan. Kemudian seandainya sampah organik itu sudah terkurangi 30%, bahkan tidak mungkin, insya Allah sampah anorganiknya laku semua Bapak, karena memang tercampur masih selama ini, tidak terpilah. Untuk yang terpilah itu masih di 21 ruas, yang malam itu hanya beberapa aja, tidak semua.